Action. Selamat pagi, Selamat siang, selamat sore, selamat malam. semua selamat telah kita sampaikan. Apabila Bu Trisna melihat dari kapan saja, semua selamat telah kita sampaikan. Ya, Surya. Jadi kita hari ini mau bahas tentang globalisasi. Globalisasi itu kan materi yang dijelaskan sama Bu Trisna di mata pelajaran IPS. Nah, kita hari ini mau bahas itu. Ya, untuk memenuhi tugas EKF dan IPS, kita akan mengadakan yang namanya podcast Abal-abal. sebagai ya sebagai pelajaran dari ekonomi kreatif yang kita pelajari. Mungkin bisa kita mulai pembahasan kita kali ini. Oke. Siap. Kalau menurut kamu tuh globalisasi itu apa tuh? Kalau menurut pendapat saya pribadi, globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal dan penyebaran dari suatu hal hingga hal itu bisa digunakan oleh semua orang. Jadi kayak misal ya, di suatu daerah itu ada yang namanya teknologi. Lah, dengan adanya teknologi itu, maka dengan adanya globalisasi, maka teknologi itu bisa dinikmati oleh seluruh warga bumi. Ya, disitulah peran dari globalisasi. Berarti globalisasi itu bersifat global ya, mendunia. Siap, iya benar sekali. Kalau menurut Surya sendiri apa? Kalau menurut saya tuh globalisasi itu kayak perubahan dari segala aspek yang terjadi di dunia sih menurut saya. Berarti sudah termasuk kayak modernisasi. Iya, itu termasuk dampak-dampak yang bisa terjadi dari globalisasi. Oke. Sekarang Kalau menurut Farhat, globalisasi itu bisa terjadi karena apa saja tuh? karena kalau menurut saya ya, globalisasi itu karena adanya perkembangan dari segala hal. Misal kayak perkembangan iptek, perkembangan pemikiran manusia yang ingin maju dari masa-masa yang sebelumnya. Jadi kalau contoh misal kayak dulu mobil itu bentukannya kayak kereta kuda. Manusia punya inovasi baru dan istilahnya saya tuh juga pengen maju gitu loh. Jadi ya terciptalah sekarang mobil-mobil yang canggih kayak gitu. Ya perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan. Berarti menurut Farhat tuh globalisasi itu kayak perkembangan yang menjadi lebih maju. Ya. Kalau yang perubahan regresif itu gimana menurut Farhat? Kalau kan ada dua ya, progresif, regresif. Tidak semua yang di dunia ini tuh pasti baik terus, pasti ada buruknya. Jadi kalau regresif tuh kayak contoh misal kayak mobil itu ya. Mobil kan memang baik untuk kita, untuk berpergian, untuk apa aja lah. Tapi yang tidak baik itu contohnya kayak macet, terus polusi, terus kayak ozon juga kan. Itulah salah satu yang dampak dari globalisasi. Kalau globalisasi itu bisa dicegah apa nggak tuh sebenarnya? Tergantung sih ya. Kalau globalisasinya baik, ya buat apa dicegah? Kalau globalisasinya buruk, ya harus kita cegah dengan cara misal kayak memberikan informasi yang benar dan informasi yang mendukung apakah itu harus kita cegah gitu loh. Jadi sehingga dalam pemikirannya itu sehingga kita tuh dapat mencegah itu gitu. Kalau menurutku sih globalisasi itu kan kayak informasinya itu kan dari individunya itu. Jadi kalau individu itu menerimanya jelek, mesti globalisasinya datang jadi jelek. Tapi kalau menerimanya bagus, mungkin aja jadi bagus. Berarti kan itu kan tergantung dari setiap masing-masing individu. Sebenarnya juga setiap individu itu juga bisa dikasih apa ya? Bisa disamakan gitu loh. Kalau setiap individunya tuh kompak, misal kayak ini ngasal. Misal kayak pemimpin negara itu memberikan informasi tentang globalisasi ini dan seluruh warganya itu mengikuti gitu loh. Jadi pemaksaan dong berarti itu. Ya kalau bersifat baik ya why not gitu loh. Ya memaksa. Tapi kalau baik ya untuk warganya sendiri. Katanya
untuk Pancasila kan musyawarah. iya. Kenapa harus dipaksakan? Ya kalau itu bertujuan baik untuk warga dan negara, kenapa tidak? Nah, sila 4 hilang kemana? Ya ya sulit. Ya, Oke, lanjut ya. Globalisasi itu bisa jadi di bidang apa saja tuh sebenarnya? banyak sih ya. Coba kalau menurut Surya apa aja? Misal di ekonomi itu juga bisa, politik, terus ilmu iptek, terus Transportasi. tadi yang transportasi kan yang disebutin Farah tadi kan? Iya, bener. Ya banyak berbagai bidang. Kalau menurutmu yang paling menarik apa? Kalau aku ya dari banyak globalisasi yang ada itu menurutku paling bagus sih ya transportasi ya. Karena transportasi itu dari masa ke masa itu selalu berbeda. Dari contoh dulu itu kita tuh selalu pakai kuda. Akhirnya di belahan dunia sana ada yang menemukan yang namanya mobil. Terus mobil lama-kelamaan mungkin karena faktor saya juga sedikit suka transportasi kayak pesawat, kereta, motor dan lain-lain. Jadi saya lebih memilih ke transportasi. Contoh nih ya, Tesla itu kan sekarang udah pakai listrik toh. Jadi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak. Alhasil SDM. Wait a minute. Who are you? SDM Oh iya, ya maaf. SDA ya, pokoknya SDA itu dapat kita batasi dan ada terus. Jadi cucu saya pun dapat merasakan SDA itu. Setuju? Ya, mungkin saya setuju lah. Oh iya, siap. Gina, gimana? Aku mau tanya nih. Siap. Jadi kan kalian bilang tertarik transportasi. Bukannya transportasi itu nggak bakal ada kalau misalnya nggak ada. Ilmu pengetahuan teknologi itu emang berpengaruh. Iya. Kalau nggak Tapi ada kalau- itu kita nggak mungkin maju Iya. juga Berarti semua itu tergantung dari individunya. individunya, Oh. manusianya. Oke. Makasih. Oke. Ya, silahkan Surya. Apakah globalisasi itu melulu positif terus sih? Kalau menurutku ya globalisasi itu nggak mesti selalu positif. Oh, tadi kan udah dibahas ya. Yang mana? Tadi yang positif, dampak positif sama negatifnya tadi lo, tinggal kita yang ngambilin aja. Yang mana? Yang tadi lo, Yang mana bro? yang apa tuh tadi? Teknologi, transportasi. Kan ada sih baik, ada yang buruk ya. Ya serapu lah coba. Lanjut aja kan. Iki rasa dikat. Iya. Ya ginilah bu, nggak apa ya. Globalisasi itu apa? Globalisasi. Apakah globalisasi itu melulu positif? Enggak bro, pasti ada negatifnya. Contoh nih ya. Ini contoh aja ya. Masih banyak contoh yang lain. Masyarakat Amerika yang sudah memakai jeans. Terus akhirnya globalisasi ada, Indonesia pun pakai. Jadi namanya kan westernisasi ya. Jadi semakin banyak budaya luar yang masuk, budaya kita sendiri juga nanti lama-lama luntur gitu loh. Kayak baju gitu loh. Ya segitulah pokoknya. Oke, aku mau tanya dulu ya. Kok di materinya Bu Trisna itu westernisasi termasuk dampak negatif? Kenapa? Ya karena kita orang Indonesia. Tapi kan ada westernisasi yang mungkin membawa dampak baik ke kita. Contohnya kayak apa ya? Mobil itu juga kan dulu di Indonesia emang ada mobil. Nggak tahu juga sih aku. Iya. Tapi mesti ada lah. Masa semua yang budaya-budaya barat masuk ke Indonesia nggak ada yang bagus loh. Iya kayak ini ya loh. Kayak aku pernah dengar informasi. Jadi budaya barat tuh contoh kayak demokrasi. Dulu di Indonesia tuh cuma ada tuh kayak monarki, kerajaan. Terus setelah ada Belanda datang mengenalkan sistem demokrasi. Ini sepengetahuanku aja ya.
Jadi ya mulai terbentuklah pemikiran baru kita tentang politik yang terjadi di barat. Ya, salah satunya demokrasi. Karena waktu itu kita belum ada yang namanya demokrasi. Waktu itu cuma maksudnya kayak negara-negara yang tidak seperti monarki gitu loh, yang dipimpin oleh raja dan diteruskan oleh anak-anaknya. Kalau demokrasi kan bisa siapa saja yang jadi pemimpin gitu loh. Jadi ya mungkin westernisasi dapat juga sih menjadi dampak yang positif, tapi mungkin kebanyakan dampaknya tuh negatif. Oh, jadi karena lebih banyak negatif dimasukin ke dampak negatif gitu ya? Mungkin. Tanya Bu Trisna. Iya, halo. Kalau apa tadi itu? Kalau menurutmu lebih baik negara yang sekarang apa negara yang dulu? Bentuknya itu loh. Kalau sekarang kan kayak gini, ya tahu sendiri lah. Kayak dulu misalnya kerajaan-kerajaan tuh gimana? Lebih bagus yang mana kalau menurutmu? Kalau aku setuju yang sekarang daripada kerajaan. Kayak monarki toh Mas Teh. Ya lebih suka republik daripada monarki. Karena semua orang di Indonesia dapat memimpin, nggak cuma dari anak cucu. Berpengaruh besar sama berpengaruh kecil. Yoi. Coba sebutin lah. Apa aja coba? Kalau berpengaruh besar nih ya, contoh kayak teknologi misal kayak pembuatan kayak pembuatan sesuatu gitu. Dulu kan masih pakai istilahnya masih tenaga manusia ya, buruh. Tapi sekarang udah pakai mesin. Terus yang berpengaruh besar yang lain tuh kayak misal ideologi. Gimana itu coba? Nah, masuk PPKN lagi nih? Tidak apa-apa lah ya. Iya. Jadi pelajarannya bully ya malah ini. Jadi apa? bully ya. Oh. Jadi mungkin setahu ya ini ya, pengetahuan saya. Dulu kan istilahnya Karl Marx itu kayak mengomentari gitu loh tentang sesuatu yang terjadi di Eropa waktu itu. Jadi kayak kesenjangan sosial gitu loh. Para buruh dikerjakan sedangkan kaum kapitalis istilahnya tuh kaum kapitalis tuh meraih untung sebanyak-banyaknya dengan mendapat istilahnya dengan modal yang sekecil-kecilnya gitu loh. Jadi kan pasti ada yang namanya kesenjangan sosial. Terus DM menulis buku, terus terbitlah buku-bukunya, terus istilahnya kayak pemikirannya dia gitu. Terus waktu itu tahun 1910-an namanya ada revolusi di Rusia dan terciptalah ideologi komunis dan masuk ke Indonesia. Terus ada juga pemberontakan Musso di Madiun tahun 18 September. Jadi itulah berdampak besar. Pemberontakan kan udah pasti banyak banget orang yang tertindas, tewas gitu. Ideologi salah satunya. Kalau globalisasi itu kayak gimana ya? Berdampak nggak tuh kayak terhadap hak asasi manusia gitu? Kayak sih ini kalau dari pemikiranku ya, itu tuh hak asasi manusia tuh. Kalau misal kayak teknologi tadi enggak sih yang digantikan gitu, manusia jadi enggak bisa kerja gitu. Itu termasuk hak asasi manusia enggak? Ya mungkin bisa masuk, tapi mungkin aja nggak tergantung Bu Trisnanya. Iya. Iya Bu. Tadi kan kayak misalnya coba tadi dulu gimana? Kan misal kayak pabrik ya, Yeah. dia punya teknologi baru yang sebelumnya tuh membutuhkan 5.000 karyawan untuk nyelesain masalah itu, tapi gara-gara teknologi baru itu loh, kayak mesin itu cuma butuh 100 orang tok, dan 4.900 lainnya itu cuma dikeluarin lah ini. Ya itu juga kalau menurut saya susah ya, soalnya kayak Serba salah enggak tau, Bro? iya benar, kayak buat pabriknya itu Baik, soalnya bakal kualitasnya bakal lebih terjamin. ya Dan juga tergantung sih kalau tergantung, kualitas, ya, benar. kecepatan itu loh yang Kecepatan, diambil. kayak ngejar deadline buat misalnya pesanan gitu kan Yoi. lebih baik. Nah tapi kalau misalnya orang kan lebih teliti biasanya. Yoi. Tapi juga kan itu kayak harus cari orang yang
bisa di bidang itu, nggak bisa asal-asalan. Ya, menurutmu tuh 4.900 orang tuh harus dikemanain? nah ya itu bro. Mana ya? Kayak mungkin di acaranya seperti jadi teknisi gitu. Ya serak kan udah diambil Mau 100. ngapain? Masalah nanti satu mesin yang 4.900 orang. Ya, jadi kayak kan di setiap mesin tuh nggak mungkin dong kayak semuanya itu Iya. dari bahan nol gitu, bahan mentah jadi bahan jadi mesin semua. Mungkin 100 orang yang tadi itu dikerjakan untuk supaya kayak Yang 100 orang tuh kayak mengoperasikan. mengoperasikan. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, ini dari aku dulu ya, dari saya, globalisasi itu tidak bisa kita tidak terima. Jadi memang harus kita terima. Tidak semuanya. Iya, maksudnya memang harus kita terima tapi harus disaring dulu gitu. Karena kalau kita nggak menerima globalisasi ya kita bakal ketinggalan gitu sama negara-negara yang lain. Kayak kelompok-kelompok yang lain kalau kita juga tidak mengikuti adanya globalisasi. Dan juga pasti di dalam globalisasi itu ada yang namanya positif dan negatif. Seperti elektron dan proton. Waduh. Saya jadi anak fisika loh sekarang loh. Berarti saling tarik menarik ya itu. Harusnya. Ya Karena pokoknya. elektron sama proton kan saling tarik menarik gitu. Oh iya. Ya, kalau menurut Surya? Kalau menurutku dari pembicaraan kita tadi ya, Yang agak ngelantur. out of the box ya, Mas. Bukan, out of topic. Oh iya. Oke. Kalau menurutku dari yang kita bicarakan tadi itu kebanyakan ya, semua itu tergantung dari individunya sih. Yoi. Mau seburuk Itu- apapun yang diterima, kalau individunya nolak itu nggak mungkin bisa mempengaruhi individunya. Jadi kalau ya semoga aja semua individu di dunia ini baik semua dan bisa menerima globalisasi dengan baik. Itu dampak khusus untuk dampak. Ya. Terus apa lagi yo? Ya itu aja sih Kak dari aku. Tergantung individunya semua itu. Ya. Kesimpulan yang dari Surya, kita sudah melakukan podcast selama berapa menit ya? Kira-kira 30 menit mungkin. Wah, lebih, Bro. Oh. 50 menit katanya. Enggak sampai harusnya, enggak sampai 50. Dari jam saya sudah 1 jam nih. 45 sih harusnya. Iya. Nanti kan dikat. Terima kasih sudah mendengar ocehan kita. Saya, Surya, dan Arya di belakang. Ini Arya sebagai apa ya? Kayak Iya, silakan masuk. Sebagai istilahnya membantu kita juga. iya. Walaupun kita enggak sekelompok tapi kan sebagai teman membantu Iya. kan enggak ada yang salah. Ya, besok kita bantu juga Iya, besok kita juga bantu. atau nanti. Ya, Atau nanti kita nggak tahu kapan ngerjainnya. ya mungkin itu saja tugas IPS dan EKF. Iya. Yang- Semoga dapat nilai yang memuaskan ya. Iya. Kalau Bu Guru mau ngasih nilai yang bagus ya nggak apa-apa. 3, 2, 1, close the door. Oh, lemas aku. Yuk. Rumangan. Kira-kira Bu Trisna lihat gak ya? Saya ingin iki dikat iki. Ya lanjut. Udah sih itu pertanyaanku sih udah. Udah selesai. Udah kalau itu dari aku itu. Udah, lanjut. Lanjut. Udah. Udah habis toh? Udah.